warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yusri Carmila, SE MAK, serta teman-teman yang sempat hadir pada mata kuliah hari ini. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Rantani Abbas sebagai moderator dan teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi penghimpunan dana, yang dimana materi pertama teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga riba. Imbalan yang diterima atau dibayarkan kepada nasabah tergantung pada perjanjian yang akad yang sesuai dengan hukum Islam. Perjanjian dalam perbankan syariat harus sesuai dengan syarat dan rukun akad sesuai syariat. Bank umum syariat berdiri sendiri berdasarkan akta dan pendirian dan bukan bagian dari bank operasional. Contoh bank syariat di Indonesia: Bank Syariah Mandiri, yang kedua Bank Muamalah Indonesia, yang ketiga Bank BNI Syariah, yang keempat Bank Syariah Bukopin, dan kelima Bank Sumut Syariah. Bank dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain berdasarkan fungsi dan berdasarkan institut pendukung perbankan syariah. Bank sebagai mudarib pengelola dana, nasabah sebagai sahibul mal atau pemilik dana bagi hasil berdasarkan nisabah yang telah disepakati. Yang kedua, investor, yaitu menyalurkan dana ke sektor produktif menggunakan akad murabah, salam, istisna, mudarabah, musyarakah, dan ijarah. Yang ketiga, fungsi sosial, instrumen siswaf atau zakat, infak, sedekah, wakaf, kardul hasan, pinjaman atau tanpa bunga. Keempat, jasa keuangan, yang dimana layanan clearing, transfer, atau bank garansi. Adapun berdasarkan institusi pendukung perbankan syariah, Bank Indonesia atau yang biasa disebut BI sebagai regulator dan pengawas, yang membuat cetak biru perbankan syariah sebagai acuan pengembangan dari tahun 2003 hingga 2011. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional atau MUI, DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut DSN MUI yang bertugas mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang terakhir, Komite Akuntansi Syariah atau KASYAI. Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa disebut KASYAI yang bertugas merumuskan standar akuntansi syariah termasuk kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah dan PSAK syariah yang disahkan oleh DSAK pada tahun 2007. Adapun beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip penghimpunan dana. Prinsip wadiah atau titipan. Wadiah ya amanah dapat dimanfaatkan bank. Imbalannya bonus atau sukarela dan tidak diwajibkan. Digunakan untuk biro wadiah, tabungan wadiah. Prinsip mudarabah atau bagi hasil. Bank sebagai mudarib, nasabah sebagai sahibul mal. Imbalannya itu bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Jenisnya itu mudarabah mutalak, mukayyadah, musyitakara. Yang digunakan itu untuk tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Yang kedua itu prinsip penyaluran dana. Prinsip jual beli, murabahah, jual beli dengan margin, salam, pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian, istisna, pemesanan barang yang belum ada. Prinsip investasi, mudarabah, bank sebagai pemilik dana, musyarakah, kerjasama investasi dengan bagi hasil. Ketiga, prinsip sewa, ijarah, sewa tanpa opsi kepemilikan, ijarah mutahiyah bid malik atau IMBT, sewa dengan opsi kepemilikan. Adapun akuntansi penghimpunan jasa syariah.
Ketentuan syariah penghimpunan dana, perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan bank konvensional yaitu giro, tabungan, dan deposito yang disebut dana pihak ketiga atau DPK. Perbedaan mendasar terletak pada tidak adanya sistem bunga digantikan dengan sistem bagi hasil sesuai syariah. Tabungan mudharabah, transaksi yang mengubah saldo. Tabungan mudharabah meliputi setoran tunai, transfer masuk dari cabang lain dan bank lain, dan penerimaan bagi hasil. Deposito mudharabah. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah dengan nasabah sebagai pemilik dana, syahibul mal, dan bank sebagai pengelola atau mudarib. Modal harus tunai dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun contoh kasus yang akan saya tampilkan di layar belakang ini. Adapun kesimpulan, bank syariah beroperasi tanpa sistem bunga berdasarkan prinsip Islam, didukung oleh BI, DSN MUI, dan KSII. Penghimpunan dana menggunakan prinsip wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil melalui tabungan, deposito, dan giro. Penyaluran dana melalui skema jual beli atau murabahah, salam, istisna. Investasi atau mudharabah masyarakat, dan sewa atau ijarah IMDT. Sekian hasil dari